الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita masih membahas hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita akan membahas sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang membahas tentang puasa Ayyamul Bid. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, Ausani khalili bithalathin, telah berwasiat kepadaku khalili. Khalil itu artinya adalah kekasihku. Berarti kalau seandainya khalili itu berarti kekasihku, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Hurairah, telah berwasiat kepadaku kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bithalathin, dengan 3 wasiat. Apa 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Yang pertama adalah siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini wasiat yang pertama, yaitu agar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu merutinkan sebulan puasa 3 hari. Wasiat yang kedua adalah waraqatid duha. Merutinkan sholat duha 2 rakaat. Ini wasiat Nabi SAW untuk Abu Hurairah yang kedua, yaitu menjaga sholat duha. Wa an utira qabla an anam. Dan wasiat yang ketiga dari Nabi SAW untuk Abu Hurairah adalah agar Abu Hurairah sholat witir sebelum tidur. Agar Abu Hurairah sholat witir sebelum tidur. Jadi ada 3 wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, yang dimana Abu Hurairah ini jamaah adalah sahabat Nabi dari kalangan ulama. Artinya beliau malamnya, siangnya digunakan untuk belajar ilmu agama. Sehingga kadang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam masalah ibadah tidak bisa sesemangat sahabat-sahabat lainnya. Sehingga Nabi SAW memberikan 3 wasiat ini agar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak meninggalkannya. Disebutkan dalam riwayat lain jamaah bahwasannya Abu Hurairah mengatakan la ada ahunna hattal maut. Saya tidak akan meninggalkannya sampai saya meninggal dunia. Apa 3 wasiat tersebut? Tadi yang pertama apa jamaah? Puasa Ayyamul Bid. Yang kedua menjaga sholat duha. Dan yang ketiga witir sebelum tidur. Ini 3 wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan jamaah, Ausani khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengangkat Nabi Muhammad sebagai apa? Kekasih. Dan khullah, kekasih jamaah, dalam bahasa Arab adalah arfa'u darajatil hub. Tingkat kecintaan yang paling tinggi. Jadi kan bahasa Arab ada Habib, ada Khalil. Habib itu kekasih, Habib itu orang dicintai. Kalau Khalil itu kasih. Antara Habib sama Khalil
yang tinggi mana? Khalil. Jadi Khalil itu kedudukan cinta, tingkatan cinta yang paling tinggi. Jadi Abu Hurairah sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah dilarang oleh Allah Taala untuk menganggap seorang pun sebagai Khalil. Jadi Abu Hurairah menganggap Nabi Muhammad sebagai Khalil, tapi Nabi Muhammad dilarang untuk menganggap seorang pun dari kalangan manusia sebagai apa? Khalil. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalila, lattakhadtu Aba Bakrin khalila." Kalau seandainya saya boleh menjadikan kekasih, mengangkat kekasih, maka saya akan angkat Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak boleh mengangkat apa? Kekasih. Jadi sampai pun sekelas Abu Bakar bukan merupakan khalil bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan merupakan kekasih bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya jamaah, para sahabat menganggap Nabi Muhammad sebagai khalil, tapi Nabi Muhammad tidak boleh menganggap seorang pun dari sahabat sebagai apa? Khalil. Nabi cinta kepada sahabatnya, tapi nggak sampai kepada derajat apa? Khalil. Karena Nabi SAW dilarang untuk mengangkat Khalil dari kalangan manusia. Ini maksud dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani Khalili." Telah berwasiat kepadaku kekasihku. Abu Hurairah menganggap Nabi Muhammad sebagai kekasih, namun Nabi Muhammad SAW dilarang menganggap seorang pun sebagai kekasih. Sekarang kita masuki wasiat pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Wasiat yang pertama adalah agar Abu Hurairah puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Orang yang senantiasa menjaga puasa 3 hari dalam sebulan, maka dia mendapatkan pahala puasa apa? Setahun. Jadi orang yang merutinkan dalam sebulan puasa 3 hari, maka pahalanya seperti puasa setahun. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Saumu salasati ayyamin saumu dahri kullih." Kata Nabi SAW, puasa 3 hari dalam sebulan itu pahalanya seperti puasa setahun. Kenapa demikian? Karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Berarti kalau orang dalam sebulan puasa 3 hari, sebulan kali 3 kali 10 berapa? 30. Sama saja. Dia puasa sebulan 3 hari, itu sama saja dengan puasa sebulan 30 hari. Maka ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia, kepada orang yang berpuasa, walaupun dia puasanya sebulan hanya 3 hari, namun dianggap puasa sebulan penuh, 30 hari. Kapan 3 hari ini? 3 hari ini jamaah sebenarnya waktunya bebas. Mau puasanya 3 hari di awal bulan boleh, mau puasanya 3 hari di pertengahan bulan juga boleh, mau puasanya 3 hari di akhir bulan juga boleh, bebas. Waktunya kapan saja bebas. Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Nabi SAW tidak peduli puasa 3 harinya itu kapan saja. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Hanya saja jamaah, sebagaimana kita ketahui, yang lebih afdol itu adalah ayyamul bid. Saya ulangi, puasa 3 hari bebas, di kapan saja bebas. Namun kalau kita mau cari yang lebih afdol, maka 3 harinya ini di ayyamul apa? Bid. Tanggal berapa jamaah? 13, 14, dan 15. Hijriah atau Masehi? Hijriah. Ini pentingnya perhatian dengan kalender Hijriah. Jadi kita tahu kapan ini sudah masuk ayyamul bid atau belum. Kenapa kita katakan lebih afdol adalah ayyamul bid? Karena Nabi SAW secara khusus memerintahkan umatnya atau memerintahkan Abu Dzar untuk puasa ayyamul bid.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Abu Dzar, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyamal bid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berpuasa dalam sebulan di hari-hari bid. Salasa asyrota tanggal 13, wa arba'a asyrota tanggal 14, wa khamsa asyrota tanggal 15. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam jamaah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, senantiasa menjaga puasa ayyamul bid baik di saat safar maupun di saat mukim. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang lebih afdol itu adalah puasanya dilakukan di ayyamul bid. Walaupun di selain ayyamul bid juga dibolehkan. Ini wasiat Nabi SAW yang pertama kepada Abu Hurairah agar puasa sebulan 3 hari. Wasiat yang kedua dari Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah waraqatai duha. Agar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjaga sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Dan luar biasa jamaah, sholat duha ini waktunya panjang sekali. Dari setelah syuruk tunggu 1/4 jam kurang lebih sampai sebelum apa? Zuhur. Jadi waktunya panjang sekali. Maka termasuk bentuk kelalaian jikalau seseorang waktu yang sepanjang itu dia tidak sempat sholat walaupun hanya 2 rakaat. Dan sholat duha sebagaimana kita ketahui jamaah bisa menggantikan sedekah dengan seluruh persendian yang kita punya. Jadi kata Nabi SAW, kita ini punya kurang lebih 360 persendian. Dan setiap pagi 360 persendian itu harus dikeluarkan apanya? Sedekahnya. Karena banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita jamaah. Di antara cara mensyukurinya adalah bersyukur dengan 360 persendian tersebut. Ustaz yang ngitungnya bagaimana saat kita sudah sedekat dengan 360? Nah, takutnya baru 300 atau baru 200. Maka cara yang bisa menggantikan sedekah dengan 360 persendian adalah dengan cara menjaga sholat apa? Duha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap persendian kalian setiap hari itu harus dikeluarkan sedekahnya. Fakullu tasbihatin shadaqah, ucapan tasbih shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, ucapan alhamdulillah shadaqah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, ucapan la ilaha illallah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, ucapan Allahu akbar shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minat duha. Dan sedekah dengan 360 persendian tersebut bisa digantikan dengan melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. Ini menunjukkan akan betapa agungnya sholat duha jamaah sampai bisa menggantikan sedekah dengan 360 persendian. Ini yang kedua. Wasiat Nabi yang ketiga kepada Abu Hurairah adalah agar witir sebelum tidur. Jadi bagi seseorang yang belum terbiasa untuk witir sebelum sholat subuh, maka wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah adalah agar witirnya sebelum apa? Tidur. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang takut tidak bisa bangun malam, hendaknya dia sholat witir di awal malam. Habis sholat isya, dia sholat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Tapi siapa yang merasa bisa bangun sebelum subuh, bisa bangun untuk sholat malam, maka yang lebih baik adalah witirnya di saat sholat malam. Kenapa? Fa inna sholata akhiril laili masyhudah. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, wadzalika afdol, dan hal itu lebih baik. Jadi kalau kita mau bertanya mana lebih afdol, maka yang lebih afdol adalah sholat witir itu tidur dulu,
baru kemudian bangun di akhir malam, sholat malam. Namun jikalau seseorang takut nggak bisa melakukan itu, maka dia boleh witir sebelum tidur. Ada dua kondisi kita disunahkan witir sebelum tidur jamaah. Yang pertama kalau seandainya kita takut nggak bisa bangun malam. Yang kedua ketika sholat tarawih. Jadi ketika sholat tarawih di bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk witirnya sebelum tidur. Karena kan sholat tarawih Nabi Isya jamaah ya. Maka kita selesaikan dengan sholat witir langsung. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat malam semalam suntuk. Jadi ada dua kondisi, kita mengawalkan witir. Yang pertama kalau takut nggak bisa bangun malam. Yang kedua kalau sholat tarawih secara berjamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.